Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, peringatan Santo Timotius dan Titus Uskup. Damai sejahtera bagi rumah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang terkasih. Dengan status sebagai anak rohani, Timotius diyakini telah mengerti pengajaran Rasul Paulus. Oleh karena itu, Timotius pun dipercaya untuk tinggal di Efesus serta mengajar dan menasihati orang-orang di sana supaya mereka tetap mengikuti ajaran yang benar. Sebagai utusan, Timotius memiliki kewibawaan dari Rasul Paulus. Sekalipun masih muda, dia bisa percaya diri mengajar di tengah-tengah jemaat dan menasihati jemaat yang masih mengikuti ajaran lain. Sebagai anak rohani Rasul Paulus, dia telah menerima ajaran yang benar sehingga mampu menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang lain dan menghasilkan kasih yang sejati dalam kesucian dan iman. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutilah menderita bagi Injilnya. Paulus juga mengingatkan Titus untuk tidak segan-segan menegur tegas jemaat yang didasarkan pada kebenaran dan kasih Kristus. Bapa, pada peringatan Santo Timotius dan Titus, gereja lewat Lukas mengajak kami untuk merenungkan tentang perutusan para rasul. Mereka diutus untuk pergi berdua-dua dan memberitakan kerajaan Allah. Para utusan tentu saja menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Dia yang mengutus. Maka jelas apa yang menjadi tugas perutusan mereka adalah menyampaikan persis seperti dikehendaki Yesus. Kerajaan Allah adalah warta yang mereka bawa. Dasar hidup para murid dalam tugas perutusan ini adalah Yesus sendiri. Dialah yang memberi mereka bekal dan menyertai mereka. Jika melihat penginjil Lukas sebagai seorang tabib yang mampu menyembuhkan orang yang sakit, maka kami juga bisa memahami Injil hari ini dalam kerangka itu. Ke-70 murid diutus pergi berdua-dua untuk menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan bukan hanya dalam arti yang sakit fisik menjadi sembuh, tetapi membawa keselamatan kepada mereka yang mau mendengarkan. Bapa, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi rumah ini. Kedamaian adalah berkat penyembuhan untuk setiap orang. Persis kata-kata itulah yang menjadi obat bagi penyakit banyak orang. Sapaan itu menjadi ramuan obat yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus bersusah payah. Maka para murid pertama-tama diperintah oleh Yesus untuk membawa obat itu kepada siapapun yang mereka jumpai. Damai sejahtera menjadi suasana khas orang yang mengalami sukacita, menerima berkat darimu sendiri. Damai sejahtera merupakan keadaan orang yang dekat denganmu, sang sumber hidup mereka. Damai sejahtera tidak bisa diukur hanya dengan harta benda dan kemewahan. Damai sejahtera tidak hanya diukur dari banyaknya berbuat derma. Damai sejahtera merupakan anugerah yang dicurahkan kepada mereka yang mau mendengarkan Dia. Orang yang mengalami damai sejahtera adalah orang yang mengalami banyak kesembuhan. Bapa, Santo Timotius dan Titus yang kami peringati hari ini telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini.
dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.